Selamat hari Sabat, saudara-saudari sekalian. Puji syukur atas kasih-Nya, kita masih dapat berkumpul dan berbakti bersama melalui media ini. Renungan pada hari Sabat ini berjudul Bagian dalam Yesus. Kita akan melihat peristiwa Yesus mencuci kaki murid-murid-Nya pada perayaan Paskah terakhir sebelum kematian-Nya, dan pelajaran apa yang menjadi bagian kita pada zaman akhir ini. Dari 4 buku Injil dalam Alkitab, hanya Injil Yohanes yang menceritakan tentang peristiwa Yesus mencuci kaki murid-murid-Nya. Mari kita pelajari, serta kita akan didukung oleh tulisan-tulisan Roh Nubuat. Para murid baru saja memperdebatkan siapa yang seharusnya menjadi yang terbesar di kerajaan sorga. Tidak ada kesepakatan di antara mereka. Yang satu menyatakan dirinya lah yang terbesar, sementara yang lain juga menyatakan yang sama. Tak satu pun dari murid-murid itu memiliki pemahaman yang benar untuk mengerti pentingnya peristiwa yang akan datang atau untuk menghargai kehikmatan acara saat itu. Mereka tidak siap untuk berpartisipasi dalam perjamuan Paskah. Kristus memandang mereka dengan sedih. Dia tahu pencobaan ada di hadapan mereka, dan kasih-Nya yang besar, penuh rasa kasihan dan simpati yang lembut, keluar dari dalam hati-Nya. Dan sebagai perwujudan kasih-Nya kepada mereka, Yohanes 13 ayat 4 berkata, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya." Satu hal yang perlu kita ingat bahwa perjamuan malam itu bukanlah suatu prosesi atau suatu liturgi seperti yang lazim dilakukan di dalam gereja. Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan malam, yaitu makan malam Paskah. Itu sebabnya dalam terjemahan King James disebutkan, "Bangkitlah Yesus dari makan malam. He riseth from supper." Artinya, Yesus tadinya lagi duduk menikmati makan malam bersama-sama murid-murid-Nya. Dan saat melihat pertengkaran di antara murid-murid-Nya, Yesus lalu berdiri, melepaskan jubahnya, yaitu jubah bagian luar, lalu mengikatkan pinggangnya dengan kain lenan atau sehelai kain. Suatu kali, ibu dan saudara-saudara Yesus datang dan memanggil Yesus untuk bertemu dengan mereka. Apa jawab Yesus? Markus 3 ayat 33 sampai 35. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus tidak mau bertemu dengan ibu dan saudara-saudaranya, meskipun dia sudah dipanggil. Dia tetap lanjutkan kegiatannya mengajar orang banyak. Tetapi saat dia lagi makan malam bersama-sama murid-murid-Nya dan melihat murid-murid-Nya bertengkar tentang siapa yang terbesar, Yesus rela berhenti makan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yohanes 13 ayat 5 berkata, "Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Sungguh suatu perhatian yang begitu besar yang Yesus berikan kepada murid-murid-Nya. Saat dia mengajar dan ibunya datang memanggil, Yesus tidak mau berhenti dan tidak mau bertemu dengan ibunya. Tapi saat murid-murid-Nya bertengkar, Yesus berhenti makan dan ambil tindakan. Siapakah yang pertama-tama Yesus basuh kakinya? Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 286, paragraf 1, yang berkata, "Dalam memilih tempat duduknya di meja, Yudas telah mencoba menempatkan dirinya lebih dulu, dan Kristus sebagai seorang hamba melayani dia lebih dulu. Yohanes yang sangat dibenci oleh Yudas dilayani paling akhir." Dari 12 murid Yesus, Yudaslah yang pertama-tama Yesus basuh kakinya. Roh Nubuat menyatakan bahwa saat melihat tindakan Yesus ini, mereka terharu. Itu sebabnya saat tiba di Petrus, terjadilah percakapan berikut ini. Yohanes 13 ayat 6-11 berkata,
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sebelum kita lanjutkan, penting kita perhatikan perkataan Yesus kepada Petrus dalam ayat 8 bahwa jika Petrus tidak mau Yesus basuh kakinya, maka Petrus tidak mendapat bagian dalam Yesus. Tidak mendapat bagian dalam Yesus artinya tidak mendapat persekutuan dalam Yesus, tidak menyatu dengan Kristus. Kita akan lebih memahami sebagaimana kita lanjutkan. Nah, dalam renungan Sabat lalu tentang air dan darah, para imam sebelum masuk ke dalam Ka'bah atau sebelum mempersembahkan korban harus membasuh tangan dan kakinya, kalau tidak, mati. Keluaran 30 ayat 17-21 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Bejana pembasuhan adalah untuk para imam membasuh kaki dan tangan mereka sebelum mereka memasuki kemah pertemuan atau Ka'bah untuk menjalankan pelayanan di dalam Ka'bah, juga apabila para imam yaitu Harun dan anak-anaknya datang ke mezbah korban bakaran untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jika tidak membasuh kaki dan tangan sebelum masuk dan atau sebelum pelayanan, akibatnya mati. Prosesi pembersihan ini mutlak karena berhubungan dengan hidup dan mati. Nah, perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang pembasuhan kaki yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua halaman 286 paragraf 2 melanjutkan. Dalam menolak mengizinkan Yesus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi, yang termasuk dalam yang lebih rendah. Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhannya. Tidaklah merendahkan bagi Tuhan bila mengizinkan dia bekerja bagi penyucian kita. Apakah yang dimaksudkan dengan pembersihan yang lebih tinggi? Masih dalam buku yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 287, paragraf 1, yang berkata, ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Hati mereka harus disucikan. Inilah pembersihan yang lebih tinggi itu, yaitu pembersihan hati. Yesus membasuh kaki murid-muridnya bukan semata-mata secara fisik, namun yang terutama adalah secara rohani. Itu sebabnya air dalam Alkitab melambangkan roh yang mana bekerja membersihkan secara rohani, dan roh bekerja di dalam hati. Itu sebabnya peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini adalah pekerjaan lebih tinggi, karena yang dibersihkan adalah hati.
Bukanlah merendahkan Yesus jika kita izinkan Dia membasuh kaki kita, yang adalah sama dengan membasuh hati kita. Karena jika hati kita bersih atau disucikan, maka kita dapat mengambil bagian dalam Yesus. Kita bersatu dengan Kristus. Ini perlu kita pahami agar kita tidak terjerumus kepada pengertian Petrus. Kalau memang lebih tinggi, mengapa tidak bersihkan semuanya? Perhatikan cara Yesus menjawab dalam Yohanes 13 ayat 10 yang berkata, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Pada waktu kita dibaptis, itu adalah lambang dari kita mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Ini adalah gambaran dari peran darah. Oleh kematian Yesus, kita menerima pengampunan akan dosa-dosa kita dan didamaikan dengan Allah. Kita bangkit atau keluar dari air menjadi manusia baru. Inilah pemandian yang Yesus maksudkan. Namun sebagaimana kita berjalan, debu dosa masih ada dan lengket di kaki kita. Karena itu, meski sudah menerima pemandian pengampunan atau pemandian darah perjanjian, kita perlu pembasuhan kaki dengan air. Karena hati kita masih ada debu-debu dosa yang perlu dibersihkan, dan itu hanya dengan kuasa Roh yang bekerja dalam hati kita yang dilambangkan oleh Yesus dengan air. Perhatikan pada kalimat akhir Yesus berkata, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Apa maksudnya? Ingat tadi, dari semua murid-murid, yang pertama-tama dibasuh kakinya adalah Yudas. Apakah Yudas sudah mandi? Sudah. Apakah Yudas sudah dibasuh kakinya oleh Yesus sebagai lambang penyucian hati? Sudah. Apakah pembersihan yang lebih tinggi terjadi dalam hidup Yudas? Tidak. Jadi, semua murid-murid sudah mandi. Semua juga sudah dibasuh kakinya. Tapi ada yang tidak mau hatinya dibersihkan. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus berbicara tentang hati. Roh Nubuat memberikan penjelasan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 288, paragraf 1, yang berkata, ia telah membasuh kaki Yudas, tetapi hati tidak diserahkan kepadanya. Hati itu tidak disucikan. Yudas tidak menyerahkan dirinya kepada Kristus. Inilah sebabnya Yesus berkata, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Perkataan Yesus ini adalah kabar sukacita dan jaminan bagi kita. Kenapa? Sebab saat mereka makan malam, mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Hal ini tentunya bukti bahwa mereka belum bersih juga. Nah, kapan Yesus katakan mereka sudah bersih? Saat mereka mau menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Saat mereka mau dibasuh kaki mereka, yang adalah lambang pembasuhan hati mereka. Tetapi ada satu yang tidak mau. Bagaimana dengan kita? Roh Nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 287, paragraf 2, yang menjelaskan, Petrus enggan membiarkan kakinya yang sudah kotor itu dipegang dengan tangan Tuhan dan gurunya. Tetapi berapa sering kita membawa hati kita yang berdosa dan sudah dinajiskan berhubungan dengan hati Kristus? Alangkah menyedihkan baginya perangai kita yang jahat itu, kekosongan dan kesombongan kita. Meskipun demikian, segala kelemahan dan kenajisan kita harus kita bawa kepadanya. Ia sajalah yang dapat membasuh kita sampai bersih. Kita tidak bersedia untuk perjamuan suci dengan Dia kecuali kita disucikan oleh kuasa-Nya. Jadi, dalam mengikuti upacara basuh kaki dan perjamuan suci, jangan tunggu menjadi kudus dulu baru hadir. Meski hati kita kotor, tetap datang, karena jika kita mau serahkan diri kepada Kristus, maka kita akan dibersihkan oleh kuasa-Nya, dan kita jadi bersih. Kita dinyatakan benar oleh Yesus, sebab hanya Yesus saja yang dapat membasuh kita sampai bersih. Jika disebut hanya Yesus saja, maka tidak ada yang lain.
Inilah wujud pembenaran oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Kita datang apa adanya, tetapi mau dibersihkan oleh Yesus. Pekerjaan pembersihan adalah pekerjaan Yesus Kristus. Jadi, saat kita saling membasuh kaki nantinya, ingat bahwa itu adalah lambang, bahwa Yesuslah yang membersihkan kita, yaitu hati kita. Perhatikan kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku 2, halaman 287, paragraf 2, yang berkata, sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus. Namun sering oleh hubungan dengan kejahatan, kesucian hati dinajiskan. Kita harus datang kepada Kristus untuk mendapat anugerah penyuciannya. Inilah pentingnya upacara basuh kaki. Kita semua sudah mandi. Kita semua sudah menerima pengampunan. Namun sebagaimana kita berjalan maju, masih ada debu-debu dosa yang menempel. Itulah pentingnya imam-imam membasuh tangan dan kakinya sebelum masuk Ka'bah, dan itulah pentingnya upacara basuh kaki ini. Selesai membasuh semua kaki dari murid-muridnya, Yesus kemudian mengenakan pakaiannya, yaitu jubah bagian luar, lalu duduk kembali ke tempatnya semula. Kemudian Yesus bertanya dalam Yohanes 13 ayat 12 dan 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, apa makna dari menyebut Yesus Tuhan? Lukas mencatat perkataan Yesus dalam Lukas 6 ayat 46 yang berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mereka yang menyebut Yesus Tuhan harus melakukan apa yang Yesus katakan, apalagi bila Yesus telah berikan teladannya. Itu sebabnya Lukas mengatakan, mereka yang memanggil Yesus Tuhan dan melakukan apa yang Yesus katakan, mereka itu sama seperti rumah yang dibangun di atas batu, kokoh. Dan sebaliknya, jika menyebut Yesus Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Yesus katakan, maka mereka itu adalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir, mudah roboh. Itu sebabnya Yesus lanjutkan pernyataannya dalam Yohanes 13 ayat 14 yang berbunyi, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi, yang menyebut Yesus guru dan Tuhan wajib menghidupkan teladan Yesus. Karenanya dalam setiap perjamuan suci, kita selalu awali dengan pembasuhan kaki. Selanjutnya Yesus menekankan dalam Yohanes 13 ayat 16 yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus saja mau turun untuk membasuh kaki kita manusia. Terlebih kita seharusnya mau turun membasuh kaki sesama kita manusia. Yesus yang lebih tinggi dari kita mau merendahkan hati, terlebih lagi kita seharusnya juga mau merendahkan hati. Perhatikan Yesus menutup kalimat ini dengan pernyataan bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi dari dia yang mengutusnya. Itu sebabnya nanti dalam menjelaskan tentang penghibur, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapanya, dan berulang-ulang Yesus akui bahwa dirinya diutus oleh Bapanya. Dan dengan jelas Yesus menyatakan bahwa Bapanya lebih besar dari dirinya. Sebab Yesus sadar bahwa meski dia anak Allah yang ilahi, tetapi Allah adalah Bapanya dan dia adalah anaknya. Bapanya lah yang tertinggi, satu-satunya Allah yang benar, sumber segalanya. Jadi,
Yesus berpesan dan menasihatkan kepada murid-muridnya. Dia saja yang adalah anak Allah sadar bahwa dia adalah utusan dan melaksanakan perintah dari Dia yang mengutusnya. Apalagi para murid tersebut. Apa yang Yesus teladankan wajib dihidupkan. Karenanya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa meski dalam suasana pandemi ini, di mana kita semua sulit untuk berkumpul bersama dan mengikuti upacara basuh kaki dan perjamuan suci secara fisik, namun masih ada cara lain, yaitu secara virtual, sehingga kita dapat menghidupkan teladan Yesus ini, agar kita boleh mendapat bagian di dalam Yesus, yaitu persekutuan atau persatuan dengan Yesus, serta menerima penyucian hati kita. Kristus menghendaki agar murid-muridnya mengerti, meskipun ia telah membasuh kaki mereka, hal itu sekali-kali tidak mengurangi kebesarannya. Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dan karena ia maha tinggi, diberikannya manfaat dan makna daripada pembasuhan kaki itu. Tidak seorang pun ditinggikan seperti Kristus, dan meskipun demikian, ia menundukkan diri kepada kewajiban yang paling hina, supaya umatnya tidak akan disesatkan oleh sifat mementingkan diri yang terdapat dalam hati jasmani dan yang bertambah kuat oleh melayani diri sendiri. Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Ia tidak mau meninggalkan hal yang besar ini dalam tanggung jawab manusia. Ia memandangnya sangat penting, sehingga ia sendiri, anak Allah yang sama-sama ilahi dengan Bapanya, rela turun menjadi seorang hamba bagi murid-muridnya. Sementara murid-muridnya bertengkar untuk mendapat tempat tertinggi, ia yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, ia yang layak disembah oleh para malaikat surga, merendahkan diri untuk membasuh kaki orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Bahkan, Yesus membasuh kaki orang yang mengkhianati dan menyerahkan dia. Karenanya, sebagaimana kita mengikuti upacara basuh kaki dan perjamuan suci, renungkan semuanya ini, dan Kerinduan Segala Zaman buku 2 halaman 291 paragraf 1 menutup. Bila pelajaran tentang upacara pendahuluan dipahami sedemikian, kerinduan dinyalakan untuk suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. Kepada kerinduan inilah saksi ilahi akan memberikan sambutan, jiwa akan diangkat derajatnya. Kita dapat mengambil bagian dari perjamuan kudus dengan suatu kesadaran tentang dosa-dosa yang sudah diampuni. Sinar matahari kebenaran Kristus akan memenuhi ruangan pikiran dan bait suci jiwa. Kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pelajaran pendahuluan dari perjamuan suci adalah upacara basuh kaki dengan air. Bila hal ini dipahami, maka kerinduan kita untuk hidup rohani yang lebih tinggi menyala. Kenapa? Karena upacara basuh kaki bukan sekedar membasuh kaki, tetapi itu adalah lambang dari pembersihan hati. Itu sebabnya menggunakan air, sebab air adalah lambang roh, dan oleh rohlah hati dibersihkan. Dan sebagaimana renungan Sabat lalu, roh yang membersihkan hati kita adalah Roh Kristus. Dan saat kita mengikuti perjamuan kudus, yang merupakan peringatan akan kematian Yesus di kayu salib, kita disadarkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita dibasuh oleh darah Yesus. Sebagaimana kita mengikuti perjamuan suci, ingat air dan darah dari Yesus Kristus. Karena Yesuslah satu-satunya yang dapat menghapus dosa kita dan membersihkan hati kita dengan sempurna. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pelajaran indah tentang membasuh kaki, yang merupakan pendahuluan kepada perjamuan suci. Biarlah makna yang menguatkan ini, yang membawa pengertian lebih tinggi bahwa pembasuhan yang dimaksud bukan sekedar membasuh kaki,
Tetapi teristimewa dan terlebih penting adalah pembasuhan hati kami. Biarlah sebagaimana kami mengikuti perjamuan suci, kami diingatkan bahwa darah dan air Yesuslah yang membersihkan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian dan perjamuan suci ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.